Biba Henry lahir pada tanggal 6 Juni 1974 di London, Inggris. Dia tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih yang menggambarkannya sebagai orang yang luar biasa. Dia adalah orang dengan kepribadian yang besar, selalu membantu orang-orang yang paling rentan di masyarakat. Ibunya Mina adalah seorang guru yang aktif pelayanan di gereja dan menjadi seorang diakon perempuan kulit hitam pertama di gereja Inggris. Di usia remaja, orang tuanya bercerai dan kemudian ibunya menikah lagi. Dari pernikahan itu, Biba mendapatkan seorang adik perempuan yang diberi nama Nicole Smallman. Nicole digambarkan oleh teman-teman dan keluarganya sebagai seorang yang hangat, ramah dan lembut yang dicintai oleh semua orang di sekitarnya. Dia berjiwa artistik dan menemukan keindahan dalam segala hal. Nicole sangat menyukai segala sesuatu yang berhubungan dengan seni dan dia memutuskan untuk menjadi seorang fotografer. Meskipun dengan perbedaan usia 19 tahun, kakak adik ini memiliki ikatan yang erat, terus-menerus berhubungan satu sama lain dan selalu berkumpul di setiap liburan dan acara-acara spesial. Salah satunya di tanggal 6 Juni 2020 yang akan menjadi perayaan ulang tahun dari Biba yang ke-46. Keluarga dan teman-teman Biba biasanya berkumpul dan mengadakan pesta untuknya. Tetapi ulang tahun kali ini kebetulan terjadi tepat di puncak pandemi. Kasus infeksi berada pada titik tertinggi sepanjang masa dan semakin hari semakin tinggi di seluruh dunia. Kota-kota besar di sebagian besar negara di seluruh dunia telah memberlakukan lockdown dan membatasi pertemuan sosial di dalam ruangan. Di London juga tidak terkecuali. Dan untuk menghindari pelanggaran kebijakan ini, Biba dan Nicole memutuskan untuk mengadakan pertemuan di luar ruangan di sebuah taman di Wembley. Rencana mereka sederhana, hanya membawa makanan dan minuman ke taman dan memutar musik saat mereka merayakan ulang tahun Biba. Tetapi apa yang tampak seperti sebuah kegembiraan dan perayaan bersama orang tersayang nantinya akan berubah menjadi hari yang kelam. Di hari Sabtu di tanggal 6 Juni, Biba dan Nicole meninggalkan rumah lebih awal dan berangkat untuk menyiapkan segala sesuatunya. Pertama-tama mereka mampir ke toko untuk mengambil perbekalan untuk piknik. Setelah itu mereka masuk ke supermarket tempat mereka membeli makanan dan minuman. Setelah itu mereka langsung berkendara ke Friend Country Park di mana mereka terlihat masuk ke dalam taman itu dengan membawa tas berisi bekal mereka. Kedua wanita ini menunggu kedatangan teman mereka di sana. Orang pertama yang bergabung dengan mereka adalah Nina, yang adalah salah satu teman terdekat Biba sejak kecil. Setelah beberapa saat, pacar Nicole yang bernama Adam muncul dan tak lama kemudian semua orang bergabung dengan mereka dan pesta pun dimulai. Semuanya berjalan dengan baik, dipenuhi dengan tawa dan juga energi positif, di mana mereka menikmati makanan dan minuman dan menari mengikuti musik selama berjam-jam. Menjelang malam, satu demi satu teman-teman mereka berpamitan pulang. Dan pada pukul 12:30 malam, semua orang memutuskan untuk mengakhiri pesta, termasuk Nina dan Adam. Biba dan Nicole namun memutuskan untuk tetap tinggal dan menghabiskan lebih banyak waktu berdua. Setelah tiba di rumah, Adam ingin memeriksa kabar dari Nicole dan mengirimkan pesan teks padanya. Nicole membalas pesan itu dan mengatakan kalau dia masih bersenang-senang dengan kakaknya dan mengiriminya foto. Foto itu menunjukkan dia dan Biba menari dengan lampu di pukul 1 dini hari. Keesokan paginya pada tanggal 7 Juni, Adam mengirimi Nicole pesan selamat pagi tetapi tidak mendapatkan tanggapan. Setelah beberapa saat dia mencoba menelponnya, tetapi teleponnya itu masuk ke pesan suara. Dia menjadi sedikit khawatir dan mencoba untuk melacak lokasi ponselnya, tetapi lokasinya juga tidak dapat ditemukan. Bisa jadi dia berpikir kalau Nicole baru saja tidur dan baterai ponselnya habis.
sehingga dia memutuskan untuk menelpon teman sekamar Nicole hanya untuk memastikan dia baik-baik saja. Namun, teman sekamarnya memberitahunya bahwa Nicole masih belum pulang. Adam mati-matian mencoba mencari petunjuk kemana Nicole pergi dan memeriksa rekening banknya. Tetapi transaksi terakhirnya terjadi di hari sebelumnya. Setelah menelpon teman dan keluarga, dia mengetahui bahwa tidak ada yang tahu di mana Nicole dan juga Biba berada. Mereka berdua tampaknya menghilang dan pada titik ini semua orang menjadi khawatir. Polisi dipanggil, tetapi laporan ini tidak ditanggapi dengan serius. Nina yang sangat khawatir memutuskan untuk kembali ke taman untuk melihat apakah dia dapat menemukan jejak mereka berdua. Dan saat dia berjalan melewati rumput, Nina melihat sesuatu yang memantulkan cahaya di atas tanah. Ketika dia mendekat, dia melihat bahwa itu adalah kacamata hitam dari Biba. Nina berkata saat dia melihat kacamata itu berkilauan di bawah sinar matahari, dia tahu ada sesuatu yang buruk telah terjadi. Sedangkan Adam juga melakukan hal yang sama bersama dengan orang tuanya. Dan dia juga menemukan kacamata hitam milik dari Nicole. Pencarian terus dilakukan dan beberapa menit kemudian ayah Adam menemukan pisau berdarah di atas tanah. Mereka terus berjalan semakin jauh ke dalam hingga Adam melihat ada sepatu di balik semak-semak. Dan saat dia mendekatinya, dia menyadari bahwa itu adalah sepatu dari kakinya Nicole. Adam sangat terkejut menemukan pacarnya dalam keadaan berdarah, kulitnya pucat dan tatapannya kosong. Jenazah kakaknya juga ditemukan di sampingnya persis. Nicole telah ditikam sebanyak 40 kali, sedangkan Biba ditikam sebanyak 8 kali. Setelah penemuan ini dilaporkan kepada polisi, mereka akhirnya mulai menangani masalah ini dengan serius dan mengamankan tempat kejadian perkara sebelum para detektif tiba untuk memulai penyelidikan mereka. Di dekat jenazah itu, mereka menemukan bantal yang dibawa oleh kedua saudara itu sehari sebelumnya dalam keadaan berlumuran darah dan sebuah tas dengan selimut piknik masih dikemas di dalamnya. Di dalam kolam di dekat jenazah ditemukan kedua ponsel korban ditemukan bersamaan dengan kartu kredit dan kartu identitas mereka. Waktu terus berjalan dan polisi harus melacak orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan ini. Nina, ibu dari korban, menerima telepon dengan berita buruk tentang kedua putrinya yang dibunuh secara brutal. Lagi-lagi keluarga korban mendapatkan berita yang kurang mengenakan. Mereka mendengar kalau ada 2 orang petugas yang ditugaskan untuk menjaga TKP, malah mengambil foto TKP dan membagikannya lewat WhatsApp. Bahkan salah satu petugas mengambil foto selfie dengan wajahnya beserta 2 korban di latar belakangnya. Kemudian dia mengirimkan foto itu ke petugas lainnya yang lalu mengirimkannya pada pacarnya. Detektif dalam kasus ini bertekad untuk menangkap pembunuh. Penyelidik forensik menguji semua bukti yang ditemukan di TKP dan dengan cepat menemukan adanya petunjuk. DNA beberapa orang ditemukan dalam darah di tempat kejadian. 1 DNA profil milik Biba dan 1 lagi milik dari Nicole. Namun ada profil DNA ketiga yang tidak cocok dengan keduanya. Yang bisa diketahui hanyalah itu DNA dari seorang pria. Polisi membandingkan DNA itu dengan semua profil DNA di database mereka dengan harapan ada kecocokan, tetapi ternyata tidak ada. Yang mereka dapatkan hanyalah DNA itu ada kecocokan sebagian, yang berarti pelaku adalah kerabat dekat dari seseorang di database mereka. Ini adalah terobosan besar dalam kasus yang secara signifikan mempersempit daftar tersangka dan juga pengawasan. Tim lalu dikirim untuk mengawasi dengan cermat semua anggota keluarga dari orang tersebut. Polisi juga menelusuri setiap pergerakan dari mereka hingga hari-hari menjelang pembunuhan, dan 1 orang secara khusus segera menonjol.
Di tanggal 3 Juni, hanya 3 hari sebelum pembunuhan terjadi, seseorang tertangkap kamera CCTV sedang memasuki supermarket. Beberapa menit kemudian, dia berjalan ke kasir dengan membawa barang termasuk 1 set pisau dapur yang memerlukan kartu identitas untuk membelinya. Pisau yang dibeli sudah dikonfirmasi menjadi tipe yang sama dengan yang digunakan dalam pembunuhan. Dan orang ini diidentifikasi sebagai Daniel Hussein yang berusia 18 tahun. Daniel dibesarkan di Blackheath, sebuah komunitas kecil di pinggiran kota London, dan merupakan anak tertua dari 4 bersaudara. Tetangganya mengatakan kalau hubungan orang tuanya tidak harmonis, di mana pertengkaran dan teriakan sering terdengar dari rumah mereka. Orang tuanya akhirnya bercerai pada saat Daniel mencapai usia remaja. Daniel didiagnosis menderita gangguan spektrum autisme yang menyebabkan dia kesulitan bersosialisasi, dan dia sering digambarkan sebagai seseorang penyendiri. Ayahnya selalu mengkhawatirkannya karena merasa putranya itu dibimbing ke arah yang salah. Pada bulan Oktober 2017, Daniel yang saat itu berusia 15 tahun dirujuk oleh sekolahnya ke sebuah program pemerintah kontra ekstremisme setelah dia ketahuan mengakses propaganda sayap kanan di komputer sekolah. Dia diduga menganggap dirinya sebagai bagian dari bangsa Arya dan tetap mengikuti program tersebut selama beberapa bulan sebelum akhirnya diberhentikan karena dianggap sudah tidak beresiko. Polisi mengetahui bahwa rumah ayah Daniel hanya berjarak beberapa menit berjalan kaki dari taman tempat pembunuhan terjadi. Dan pada tanggal 1 Juli, hampir sebulan setelah detektif pembunuhan yakin bahwa mereka telah mengidentifikasi pembunuhnya dan memiliki semua yang mereka butuhkan untuk menangkapnya. Mereka membawa surat perintah penggeledahan dan segera menahan Daniel. Setelah membawa dia ke kantor polisi untuk diproses, petugas melihat ada sesuatu di tangan kanan Daniel. Ternyata terdapat banyak luka di tangannya dan luka itu juga masih ada jahitannya. Saat Daniel sedang diproses di kantor polisi, petugas lainnya melakukan penggeledahan di dalam rumahnya dan menemukan penemuan aneh. Ada sarung tangan lateks, masker ski, dan juga sekop. Mereka juga menemukan beberapa hal aneh dan mengganggu di kamar tidurnya yang benar-benar menjelaskan motifnya dalam pembunuhan. Polisi menemukan beberapa kertas dengan lambang yang digambar di atasnya. Dan itu adalah sejenis simbol yang diyakini memiliki kekuatan supernatural yang digunakan dalam dunia sihir dan ritual gaib. Hal itu juga digunakan untuk merapal mantra dan memanggil dewa seperti malaikat dan juga setan. Ketika petugas melanjutkan pencarian, mereka menemukan adanya selembar kertas berisi tulisan tangan dari kontrak yang dibuat Daniel dengan iblis bersama Lucifuki Rovakal. Praktisi ilmu hitam yakin iblis ini adalah bawahan dari Lucifer. Kontrak tersebut menguraikan ketentuan kesepakatan yang ditujukan kepada Raja Lucifuki untuk melakukan minimal 6 pengorbanan setiap 6 bulannya. Dan yang dikorbankan hanya boleh wanita saja. Dan dari pengorbanan itu akan membuat Daniel menerima imbalan, yaitu bisa berupa kekayaan atau kekuasaan. Salah satunya agar tidak pernah dicurigai melakukan kejahatan oleh polisi. Dan di bagian bawah halaman terdapat tanda tangan Daniel yang ditulis dengan darahnya sendiri. 3 tiket lotre juga ditemukan di kamarnya. Polisi kemudian mengetahui bahwa dia membeli lebih banyak tiket lotre lagi secara online. Termasuk 5 tiket mega jutaan di mana hadiah jackpot bisa mencapai 442 juta dolar Amerika. Kontrak lain juga ditemukan yang ditujukan kepada iblis lain di mana Daniel meminta agar seorang gadis di sekolahnya mau jatuh cinta padanya. Dan dia juga ingin agar bisa menjadi lebih menarik di depan wanita. Sebagai imbalannya, dia berjanji untuk membakar dupa, mengorbankan minuman manis, coklat, dan juga sedikit darah.
Namun kenyataannya terjadi, para gadis tidak ada yang pernah jatuh cinta pada Daniel. Dan dia juga tidak pernah menjadi pemenang dari tiket lotre. Daniel diketahui malah pernah menelpon ke bank untuk membatalkan pembelian dari lotre tersebut. Setelah menyadari bahwa kesepakatan dengan iblis tidak berjalan seperti yang dia perkirakan. Polisi terus mengumpulkan lebih banyak bukti lagi. Dan bukti yang paling memberatkan yaitu kamera CCTV di dekat rumah ayahnya yang merekam Daniel meninggalkan rumah sebelum pukul 8 malam dan menuju ke halte bus terdekat. Tak lama, kamera lain merekamnya keluar dari bus dan menuju ke arah taman. Tepat setelah pukul 3 pagi, dia terlihat kembali ke rumahnya tanpa mengenakan celana dan alih-alih membungkus dirinya dengan sweater yang dia kenakan saat pergi meninggalkan rumah. Tangannya yang terluka juga terbungkus sweater yang sama. Dan ketika dirawat di rumah sakit, para staf di sana bertanya kepadanya bagaimana dia bisa menderita luka-luka itu. Daniel menjawab bahwa dia telah dirampok oleh sekelompok pria tetapi menolak untuk melaporkannya pada polisi. Daniel didakwa dengan 2 tuduhan pembunuhan dan 1 tuduhan kepemilikan pisau secara tidak sah. Sementara menunggu persidangannya, polisi menemukan rincian lebih lanjut tentang aktivitasnya menjelang pembunuhan. Daniel diketahui sering mengunjungi forum setan online yang memberikan instruksi tentang cara melakukan ritual dan memanggil dewa. Dia juga mengamati dengan cermat saluran YouTube yang dioperasikan oleh salah satu rekan pendiri. Daniel tetap mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan dan menyangkal ada hubungannya dengan pembunuhan atau penemuan bukti di kamar tidurnya. Namun bukti yang memberatkannya sangat banyak dan dia akhirnya dinyatakan bersalah atas semua dakwaan. Hakim mengatakan kepadanya bahwa dirinya telah melakukan serangan keji, membunuh demi uang dan upaya sesat untuk mendapatkan kekuasaan. Karena Daniel masih berusia di bawah 21 tahun, hakim tidak dapat menjatuhkan secara penuh hukuman seumur hidup. Untuk kejahatan seberat ini, biasanya hukuman minimal selama 37 tahun di penjara. Tetapi, Daniel diberikan hanya minimal 35 tahun dan dapat dibebaskan jika ia tidak lagi menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Untuk pengurangan hukuman ini, hakim menyebutkan karena usianya baru saja menginjak 18 tahun pada saat pembunuhan terjadi. Sedangkan 2 petugas yang mengambil foto yang tidak pantas dari tubuh korban di TKP dan membagikannya dalam obrolan grup WhatsApp telah dicopot dari jabatannya. Dan masing-masing dijatuhi hukuman 2 tahun 9 bulan di penjara setelah mengaku bersalah atas pelanggaran di kantor publik. Ibu korban yakin kalau alasan polisi tidak mau cepat menyelidiki hilangnya putrinya karena ras dari mereka. Dia menyatakan kalau dia memaafkan pembunuh putrinya karena dia sakit dan bersedia bertemu dengan kedua petugas polisi itu, tetapi segera menarik tawarannya setelah mereka mencoba mengajukan banding atas hukuman mereka. Walaupun pada akhirnya bandingnya itu ditolak pengadilan. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah menurut kalian Daniel telah mendapatkan hukuman yang layak atas perbuatannya? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih kalian sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!